Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada beberapa informasi dari beberapa sumber yang akan gue bahas di video kali ini. Gue bikin sudah lepas tengah malam, memasuki tanggal 17 Juli. Masih belum ada kabar resmi lagi yang datang di Manchester United ya, baik itu pemain datang maupun juga pemain yang pergi. Jadi kalau Sobat Football United ingin yang mendapatkan informasi resmi-resmi saja, langsung skip saja ya. Oke, kabar pertama dari Mason Greenwood dulu nih ya. Jadi Mason Greenwood ini sudah memberikan lampu hijau ke Olympique Marseille. Jadi ada beberapa klub yang dikabarkan menginginkan Mason Greenwood, termasuk juga Lazio dan beberapa klub lainnya. Tapi Olympique Marseille ini sudah hampir selesai ya, satu langkah sebelum here we go. Dan kalau gue lihat Manchester United luar biasa, ini dealnya cukup oke ya, bukan fantastis tapi menurut gue cukup oke, yaitu adalah 30 juta euro paket dari Olympique Marseille. Dan yang menarik adalah ini termasuk sell on close. Jadi kalau Marseille menjual Mason Greenwood, Manchester United mendapatkan sekitar 40-50% dari angka transfer, yang menurut gue ini merupakan deal yang cukup bagus ya. Jadi Manchester United sudah mendapatkan sekitar 30 juta euro total paketnya dengan perpindahan ke Olympique Marseille, plus di masa depan kalau seandainya Marseille menjual Mason Greenwood ya, Manchester United akan mendapatkan sekitar 40-50%. Angka yang menurut gua cukup tinggi dan cukup fantastis. Dan kabar hari ini ya, sebenarnya sudah dari siang tadi ini ada banyak sekali informasi terkait dengan Leny Yoro. Ada beberapa sumber. Oke, langsung aja gua ambil ini dari MUFC MPB, di mana mereka juga mengutip dari beberapa sumber ya. Seperti misalnya dari Jamie Jackson dari Guardian ini mengatakan kalau Manchester United ini sedang bernegosiasi personal terms dengan Leny Yoro, perwakilan dari Leny Yoro ya, setelah tawaran total 52 juta pounds diterima oleh Lille. Leny Yoro ini adalah center back ketiga yang Manchester United kejar, bersamaan dengan Jared Brandwood dan juga Matthijs de Ligt. Idealnya Erik ten Hag menginginkan dua dari nama tersebut, walaupun untuk melakukan ini ya, satu atau kedua dari Victor Lindelof dan juga Harry Maguire harus dijual. Ya, menurut gue situasinya Manchester United setelah Rafael Varane cabut, yang mendatangkan satu center back, utamanya mungkin untuk posisi sebelah kanan ya. Dan untuk mendatangkan satu lagi ya, untuk supaya situasi keuangan ini tetap berimbang ya, satu harus dilepas. Apakah Harry Maguire atau Victor Lindelof? Kabar yang gue dapatkan dari beberapa sumber, memang Victor Lindelof ini peluangnya lebih besar. Dan menarik juga bagaimana saat ini Manchester United melakukan negosiasi dengan perwakilan dari Leny Yoro, yang sebelumnya lebih dekat disebutkan ke Real Madrid. Dari pihak Lille sudah tidak ada masalah ya, sudah diterima tawaran dari Manchester United. Masih dari Leny Yoro, ya, disebutkan oleh sumber lainnya, ini keputusan akan dibuat oleh Leny Yoro terkait dengan hal ini. Apakah dia memilih Real Madrid ataupun juga Manchester United. Klub-klub lain seperti Liverpool dan juga Paris Saint-Germain disebutkan sudah keluar dari perburuan untuk mendapatkan pemain tengah potensial dari Lille ya. Louis Saha juga memberikan pendapat bahwa ya, Manchester United harus mendatangkan Leny Yoro karena bagaimana memang dilihat Leny Yoro ini merupakan potensi yang sangat besar. Manchester United harus mengeluarkan lebih banyak uang karena posisi Manchester United saat ini tidak berada di Champions League dan Real Madrid adalah pemilik dari Champions League. Sesimpel itu.
ada beberapa faktor yang bisa menarik pemain dan kadang-kadang Anda harus melihat dari trajektori dan juga progression ya, peluang dari progression. Dan ini akan menjadi bagian dari keputusan Lenny Zoro. Tapi ini tidak akan menghentikan impiannya untuk bermain di klub lainnya. Manchester United mungkin tidak berada di Champions League musim ini, tapi kita tetap bisa berada di posisi yang lebih kuat di dalam 2 ataupun 3 tahun mendatang. Jadi segala sesuatunya bisa berubah. Kalau Lille tidak berhenti hari ini, Anda harus berpikir ya, apa yang bisa terjadi di masa depan. Saya jelas melihat ada struktur yang lebih baik di Manchester United, dan ini merupakan salah satu Lenny Zoro yang bisa lihat ya. Dan tentu saja di atas meja untuk dia pertimbangkan, dan mudah-mudahan dia bisa membuat keputusan yang tepat. Ada sumber lain, yaitu adalah dari Fabrice Hawkins. Ini merupakan jurnalis dari Prancis yang mengatakan kalau Real Madrid akan melakukan tawaran yang baru bagi Lenny Zoro. Prioritas dari sang pemain ini tetap Real Madrid. Real Madrid telah melakukan tawaran 20 juta euro plus 10 juta bonus ya, tapi ditolak oleh Lille. Manchester United sudah melakukan persetujuan, sudah mendapatkan persetujuan dengan LOSC, artinya Lille ya. Kurang lebih sekitar 60 juta euro dengan bonus. Dan ya, Manchester United ini sangat agresif ingin mendatangkan Lenny Zoro. Nah, ini ada yang menarik bahwa situasi saat ini memicu Real Madrid untuk melakukan tawaran kedua, di mana sebelumnya dikabarkan ya mereka relax ya, mereka Fabrizio Romano menyebutkan mereka relax, mereka punya pengalaman terkait dengan situasi ini, tapi ternyata tidak demikian. Yang terbaru, Real Madrid akan melakukan tawaran kedua ke Lille. Harapannya adalah mereka bisa melakukan kesepakatan dengan Lille. Artinya apa? Mereka tidak lagi santai, mereka tidak lagi relax. Kenapa mereka seperti itu? Menurut gua, feeling gua secara ringan amatiran, mereka juga melihat pergerakan yang dilakukan oleh Manchester United. Tentu saja segala informasi ini kan masing-masing klub saling mengetahui kegiatan action yang dilakukan untuk mendatangkan pemain. Dalam hal ini adalah Lenny Zoro. Jadi Real Madrid juga memantau pergerakan dari Manchester United, begitupun juga sebaliknya. Dan ini juga membuat mereka menentukan dan melakukan strategi apa yang ditetapkan ya untuk mendatangkan Lenny Zoro. Dan menurut gua Manchester United juga melakukan hal mendekati kubu dari Lenny Zoro. Seperti tadi disebutkan ya kan, ada beberapa hal yang berusaha untuk dinegosiasikan terkait dengan personal terms. Dari The Telegraph menyebutkan bahwa Manchester United pun juga sedang mempertimbangkan untuk membuat tawaran ketiga, dan ini merupakan tawaran yang terakhir untuk Jarrad Brandweight. Wow, jadi Manchester United ini menurut gua sangat sibuk. Mereka juga masih memproses Matthijs de Ligt. Mereka juga beradu perlombaan, katakanlah berburu dengan Real Madrid, di mana sekarang situasinya semakin sengit, semakin dinamis. Tapi juga Jarrad Brandweight, ternyata mereka belum keluar dari perburuan yang disebutkan oleh The Telegraph. Manchester United sedang berusaha untuk meyakinkan Lenny Zoro untuk pindah ke Old Trafford ya. Dan ya, daripada mereka menunggu transfer dari Real Madrid. Madrid ini dikatakan kalau merupakan preferensi awal dari Lenny Zoro, tapi Manchester United belum menyerah dengan harapan untuk mendatangkan pemain muda ini ya, pemain belakang muda. Dan tentu saja disebutkan oleh The Telegraph menjadi prioritas saat ini dari Manchester United. Oh, ini kabar yang menarik ya, dimana ternyata bukan Matthijs de Ligt. Kalau Lenny Zoro ke Manchester United tidak terjadi, Manchester United baru akan mengakselerasi atau akan mempercepat deal dengan Matthijs de Ligt. Wow, ini menarik bagaimana situasi pemain belakang yang diincar oleh Manchester United. Menurut gua dari 3 nama saat ini ya, Lenny Zoro, Jarrad Brandweight, dan juga Matthijs de Ligt, ya 2 pasti mereka mengincar 2 Manchester United menurut gua. Tidak mungkin 3-tiganya mendarat. Itu juga sesuatu hal yang impossible. Dan ternyata siapa yang akan didatangkan, prioritasnya itu yang mana?
Kalau dari berita ini terlihat ya bahwa memang Leny Zoro itu menjadi prioritas paling atas. Menurut gue ini juga ada kaitannya dengan usia muda. Walaupun bukan salah satunya faktor ya, tapi usia tuh juga bisa jadi menentukan. Karena gue ingat betul apa yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe bahwa ya Manchester United ini saat ini mereka mempertimbangkan betul usia. Artinya mereka tidak ingin mendatangkan pemain yang sudah jadi ya, tapi pemain yang menuju bisa dikembangkan potensinya lebih besar lagi. Pemain-pemain muda, pemain-pemain di usia di bawah 25 tahun. Memang ketiga pemain ini usianya di bawah 25 tahun semua, tapi bagaimana Leny Zoro ini kan yang paling muda, dan ketika pemain itu diamati, masuk radar, apalagi sampai didekati oleh Real Madrid, artinya memang sang pemain memiliki kapasitas yang luar biasa. Ini menarik ya, perburuan Manchester United tentu saja dengan tantangannya masing-masing, dengan Matthijs de Ligt, dengan Leny Zoro, dengan Jarrad Brandtwaite. Kita lihat akan seperti apa ya. Ini semakin sengit, semakin seru. Kabar lainnya masih dari The Telegraph mengabarkan kalau Manchester United ini sempat menolak tawaran dari Fulham untuk Scott McTominay di musim panas ini ya, di awal musim panas. McTominay disebutkan ya ada banyak klub yang tertarik terhadap Scott McTominay, tapi belum ada yang mencapai valuasi dari Manchester United 30 juta pounds. Angka cukup tinggi, 30 juta pounds berarti sekitar 35-40 juta euro. Dan ya Scott McTominay kalau seandainya lepas, Manchester United harus mencari gantinya. Seperti Scott McTominay, menurut gue apa? Kekuatan salah satu atribut dari Scott McTominay adalah dua. Satu, karakter. Gue melihat Scott McTominay ini ya sebagai pemain dari akademi ya, setiap kali ditampilkan di atas lapangan selalu memberikan 100-110%. Nomor 2, Scott McTominay pemain yang versatile, bisa bermain di banyak posisi, paling tidak lebih dari satu posisi. Sehingga Manchester United kalau mendatangkan pemain baru, harapannya ya tentu saja bisa bermain juga lebih dari satu posisi. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sistem dari Erik ten Hag, tim kepelatihan Manchester United untuk musim depan. Oke, itu tadi kurang lebih kabar dari beberapa sumber. Dan balik lagi The Guardian ya, Erik ten Hag masih tertarik Manuel Ugarte, tapi penjualan dari Casemiro ini baru bisa membuat pengerjaan terhadap Ugarte lebih bisa real ya. Valuasi sekarang sekitar 38 juta pounds, berarti sekitar 45-50 juta euro. Peminjaman ini juga masih bisa menjadi opsi. Menarik menurut gue ya, kenapa tidak mulai dari peminjaman dulu tentu saja. Tapi menurut gue situasi di tengah ini banyak akan terpengaruh dari masa depan Casemiro dulu. Jadi Manchester United belum bisa berbuat banyak ya kalau situasi masa depan dari Casemiro ini belum jelas. Dan menurut gue ini penting, harus dibuat dulu kejelasannya seperti apa, karena akan mempengaruhi pergerakan ya operasional Manchester United di bursa transfer kali ini. Oke, gue coba ke ya Manchester United. Disebutkan oleh Fabrizio Romano telah diterima ya tawarannya tentu saja oleh Lille, sudah informasi sebelumnya. Sekarang masih keputusannya di Leny Zoro. Oke, tidak ada yang baru dari Fabrizio Romano, paling tidak sampai dengan lepas tengah malam kali ini. Gue coba melihat ya, nampaknya belum ada informasi yang lebih baru ya terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer. Oke, nampaknya memang lini belakang ya, sebelum gue tutup video ini, lini belakang ini masih menjadi prioritas. Dan menurut gue sangat masuk akal ya, karena ini sekaligus juga menjadi apa ya, karena filosofi yang pernah disebutkan oleh Sir Alex Ferguson, dan ini memang terbukti, yaitu adalah lini depan untuk memenangkan pertandingan dan lini belakang untuk memenangkan kompetisi. Dan Manchester United kalau ingin memperbaiki posisinya di kompetisi yang diikuti di Premier League ya harus memperbaiki lini belakang, yang dimana musim lalu menurut gua terlepas dari cedera yang menderita banyak pemain Manchester United, memang lini belakang ini rapuh Manchester United. Dilihat dari selisih gol misalnya, sehingga
sangat wajar kalau ada perombakan besar, bukan hanya dari sisi quantity tapi juga dari quality. Manchester United yang semenjak Erik ten Hag datang di musim pertamanya ya, gue inget selalu mendatangkan pemain belakang, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, dan memasuki musim keduanya ada Andre Onana ya kan, didatangkan di posisi penjaga gawang, dan kali ini masih operasinya sebagian besar memperbaiki lini belakang dari Manchester United, dimana menurut gue make sense, dan ya ini merupakan bagian dari project, dan ini juga bagian dari proses yang menurut gue ya, memang harus diatur perlahan-lahan ya, step by step dengan lebih rapi. Manchester United sudah mengamankan penyerang Joshua Zirkzee. Akankah selanjutnya pemain di lini belakang? Gua masih menantikan, sama dengan Sobat Football United sekalian juga pasti sedang menantikan ya. Nanti insya Allah kalau ada kabar lagi akan gua sampaikan di channel Football United Ringan Amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Gua doakan selalu semuanya sehat-sehat sekeluarga, aman-aman, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari fitnah, lancar-lancar terus usaha positif dan juga rezekinya. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe juga ya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.